Sekelompok pria mengenakan topeng merah dan memasuki alun-alun, cara berpakaian yang sama, masker yang sama, koper jinjing yang sama. Sepertinya mereka membawa sesuatu yang sangat penting, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam koper. Pada saat ini, mereka melewati seorang wanita berpakaian hitam, tapi mereka tidak memperhatikan, wanita ini merasakan setiap orang yang lewat. Dia tampaknya telah mengidentifikasi audiens targetnya, kelompok bertopeng melalui kerumunan, mereka naik eskalator untuk masuk ke kereta bawah tanah, dia juga diam-diam mengikuti mereka, orang-orang yang memakai topeng pergi ke banyak jalur kereta, tapi dia mengikuti sekelompok orang bertopeng dan naik kereta yang sama dengan mereka. Kereta mulai berlari ke terowongan, pada saat ini, dia perlahan melihat ke arah pria bertopeng, mereka sepertinya menyadari bahayanya juga, mereka mengawasinya dengan hati-hati, dia melihat koper dan menutup matanya, setelah itu, kereta telah tiba di stasiun, semua orang bergegas turun dari kereta, staf kereta datang untuk memeriksa, hanya sekelompok pria bertopeng dan lengan yang terputus yang tersisa, dan lengan itu milik pria yang memegang koper itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Pada saat yang sama, wanita yang duduk di terowongan gelap, dia memasukkan kode sandi dan membuka koper, tanpa diduga di dalamnya ada setumpuk berlian, dia menaruh berlian di sakunya, seiring dengan pergerakan kereta, dia menghilang. Tidak lama kemudian, agen SHIELD tiba di tempat kejadian, tapi mereka benar-benar tidak mengerti. 56 tentara bayaran ini mengenakan seragam, koper didistribusikan secara acak dan mereka pergi di 25 rute yang berbeda. Bahkan mereka sendiri tidak tahu koper mana yang berisi berlian. Tapi bagaimana wanita itu bisa menebak dengan benar? Pada titik ini, agen Daisy mengusulkan ide yang berani. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap kali seorang gadis bertindak, dia menutup matanya? Apakah ini kemampuan untuk menemukan? SHIELD segera meluncurkan penyelidikan. Segera, Coulson mengenalinya dari kerumunan, ternyata dia adalah mantan bawahan Coulson bernama Armando, dan Armando sekarang ada di kamarnya dan perlahan menutup matanya, dia merasakan gerakan di luar pintu. Kemudian, kesepakatan datang bertemu sendiri, hanya aku, bagaimana dengan orang-orang di kamar sebelah, dan bagaimana dengan orang-orang di tangga, mereka hanya datang untuk mengawalku, ternyata dia adalah pelanggan untuk membeli berlian, Armando merasakan petugas datang untuk mengawalnya, kemudian Armando mengambil bola golf dan meletakkannya di telapak tangan pelanggan, lalu dia menuangkan air ke dalam bola golf telah meleleh, di dalamnya ada berlian yang dicuri Armando, Armando sudah menyiapkannya untuknya, dengan ini, dia bisa melewati bea cukai, kemudian tamu itu mengeluarkan kartu akses yang diminta Armando, aku tidak percaya kamu mendapatkan ini, jika ini palsu, aku akan datang mencarimu, kartu ini bisa melewati bea cukai, di sisi lain, SHIELD masih mengawasi Armando, mereka punya video rahasia, Daisy mencoba memecahkan kode dan mengembalikan gambar, sudah selesai, tidak perlu berterima kasih padaku. Pada saat inilah mereka melihat bahwa mobil mereka secara tak terduga memiliki fungsi tembus pandang, ini mobil kita. Daisy mengulurkan tangan untuk melihat, orang yang datang adalah Armando, tunggu sebentar. Oh. Mobil tertabrak dan terbalik, tak berdaya. Mereka harus kembali, tapi kemudian mereka masih merekam tindakan Armando. Melalui gambar ini, mereka menemukan, ini adalah gambar yang direkam dari bola mata Armando. Ternyata dia tidak memiliki keterampilan untuk menemukan, ini adalah mata robot tembus pandang yang menempel pada mata. Armando menjadi boneka organisasi HYDRA, sangat cepat. Agen Melinda berhasil mencapai kamar Armando, tapi Armando mengatakan bola matanya memiliki bom pada mereka. Jika dia melihatnya, HYDRA juga akan melihatnya, hanya satu dari kami yang selamat. Aku akan membunuhmu atau mereka akan membunuhku. Keduanya kemudian mulai berkelahi, tapi skill Melinda satu level lebih tinggi, Armando memejamkan mata dan memecahkan lampu meja. Armando mengaktifkan kemampuan mata, dia mengambil pistolnya, dan bersiap untuk menembak Melinda. Tiba-tiba Coulson mendobrak pintu dan masuk. Ketika Armando sadar kembali, dia berada di markas SHIELD. Tapi mata robot Ella jelas memiliki bom, mengapa operator tidak mengaktifkan bom untuk membunuhnya? Ternyata SHIELD telah mentransfer perangkat ke kacamata agen Watt. Watt mengikuti instruksi untuk menyelinap ke markas, menggunakan kartu akses. Dia berhasil melewati pintu brankas, dan Daisy sedang menonton gambar informasi, dia mengingatkan Watt untuk tidak melihat ke cermin. Jika tidak, moderator akan tahu bahwa itu bukan Armando. Saat ini, SHIELD sedang menghancurkan mata robot Armando. Simmons ragu-ragu untuk mengambil tindakan, tak berdaya. Armando harus mengambil tindakan sendiri, biarkan aku. Di sisi lain, Watt sedang dalam pencarian, dia mengalahkan staf dan memasuki ruang internal pangkalan,
Di sini, Watt melihat peta Carry Runes. Kacamata menunjukkan berita. Misi selesai. Kemudian bel alarm berbunyi. Watt meninggalkan ruangan dan ditemukan oleh seorang karyawan. Watt kabur. Pada titik ini, Simmons telah melepaskan mata robotnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghancurkan sistem penghancuran diri. Pada saat inilah Watt dengan ceroboh melihat ke cermin. Jika operator melihat bahwa itu bukan Armando, ia akan memulai sistem penghancuran diri. Potong antrean sekarang, Simmons segera memutuskan sambungan dan melemparkan mata robot ke dalam tong besi. Watt juga memecahkan jendela dan bergegas keluar dari markas, melarikan diri dengan selamat. Pada titik ini, Coulson mengikuti sinyal dan menemukan operator. Dia pergi dan menunjukkan kartu agen SHIELD-nya, dan saat pria gemuk itu melihat Coulson, "Ya Tuhan. Sepertinya operator ini hanyalah boneka HYDRA." Akhirnya, Armando dikembalikan ke SHIELD. Dia masih akan diadili atas kejahatan yang dia lakukan, tapi Armando menghargai Coulson, karena dia akhirnya bebas, tidak lagi terkekang. Bahkan di penjara, dia bisa tidur nyenyak. Marvel's Agents of SHIELD Season 4 berakhir. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.